Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beginilah hidup kayak perjalanan. Kita berjalan nih diantaranya selain untuk ibadah, juga kadang mencari nafkah. Kali ini kita sering jalan pulang kampung untuk menemui orang tua. Tersisa seorang ibu. Ya. Manfaatkan umur nih, sisa-sisa waktu orang tua. Apalagi orang tua misalkan sudah mulai daya ingat menurun, fisik menurun, kemudian juga sering sakit, ya, kadang lebih sensi. Itulah ketika sudah usia tua. Sebagaimana disebutkan idza balagha asyudda. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah umur 40, semua udah merosot. Fisik merosot, juga psikis juga demikian. Seperti anak kecil, orang tua kita ketika sudah tua seperti anak kecil, gampang baperan. Jadi kalau kalian dapat orang tua mungkin sering marahin kalian, orang tua cerewet sama kalian, wala taqul lahuma uff wala tanharhuma, udah nggak usah ngomong uff. Kadang ada sebagian teman-teman kita itu ya, kalau sama istrinya mesra, lembut, kalau sama temennya lembut, mesra, sama ibunya, ya Allah, kenapa ibu isi, kenapa ibu gini, kenapa ibu selalu nggak cocok sama saya terus. Nah, kadang juga subhanallah sampai menghargai orang tua. Hati-hati loh ya, orang tua cerewet sama kita, ibu kita cerewet sama kita, itu lebih mending, lebih kita suka daripada kita sudah nggak punya orang tua lagi. Nabi SAW sudah bersabda, raghima anf, thumma raghima anf, thumma raghima anf. Ya, hina. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum? Siapa mereka ya Rasulullah? Ya, kemudian kata Nabi SAW, man adraka walidai indal kibari ahadahuma au kilaihima thumma lam yadkhul jannah. Barang siapa yang ada orang tua, dapati orang tua, salah satunya atau dua-duanya masih hidup, tapi dia nggak bisa masuk surga. Padahal ini ladang surga kita, orang tua kita, apalagi ketika sudah tua. Lebih butuh kita daripada mungkin di bawah 40 tahun, orang tua kita di bawah 40 tahun, mereka masih kuat. Tapi kalau orang tua kita di atas 40 tahun, 60, 70, maka sudah lemah. Maka beban kewajibannya lebih. Nah, juga diantaranya, kita sebenarnya gak akan bisa balas kebaikan orang tua kita. Sebagian teman-teman kita mikir, dengan ngirimin duit setiap bulan itu udah cukup. Hati-hati, minimal 3 hari sekali, telepon bapak ibumu. Telepon, 3 hari sekali. Ini 3 hari sekali, harus telepon. Ya. Jangan kalian pikir pulang setahun sekali ketika Idul Fitri saja, udah cukup, lainnya pakai uang. Enggak, mereka, uang kamu mungkin gak terlalu terlihat menakjubkan. Ketika menakjubkan, kamu mengorbankan waktu ya dari jauh mendatangi bapak ibumu. Itu pun gak akan bisa bales. Kamu mau kirim uang berapa, kamu datang ke dia, beliin rumah dia, beliin mobil dia, gak akan bisa bales. Nabi SAW bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, la yajzi waladun walidahu hatta yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Gak akan bisa seseorang itu bisa balas budi kebaikan bapak ibunya. Sampai kapan? Sampai dia dapeti orang tuanya jadi budak. Baru itu dibeli, dibebaskan. Baru bisa balas. Sulit bagi kita. Makanya seberapapun besar kebaikanmu, jangan merasa sudah bisa pede membalas budi orang tuamu. Pernah Ibnu Umar mendapati seorang lelaki menggendong ibunya keliling tawaf di Ka'bah. Kemudian setelah selesai tawaf di Ka'bah menggendong ibunya, dia datang kepada Ibnu Umar. Apakah aku sudah bisa membalas kebaikan ibuku? Apa kata Ibnu Umar? Tidak bisa. Kamu tahu, ibumu ngelahirin kamu, sakitnya seperti 20 tulang rusukmu patah sekaligus. Ya Allah. Ya, bayangin ya, pokoknya orang tua kalian mau cerewet sama kalian, bentak kalian, orang tua kalian juga butuh perhatian kalian. Alhasil datengin, jawab panggilan mereka. Jawab panggilan mereka ya. Coba seberapapun cerewetnya mereka, seberapapun mungkin mereka butuh perhatianmu, kamu mesti kalau pulang ke rumah lihat dibekelin. Padahal kita itu nggak suka, kita pengennya pakai tas,
hanya bawa ala kadar, simple, dan ciri-cirinya orang Indonesia kalau safar mesti ada kardusnya. Mereka ngisi keripik, ngisi apokat, hadiah, apa yang bisa dikasih untuk anaknya, silakan bawa. Apa yang bisa untuk anaknya silakan bawa, itu coba. Jadi seolah-olah kita ini sekarang masih, orang tua kita masih birrul lil walad, baik kepada anaknya, tapi anaknya banyak yang belum bisa birrul walidain, tapi orang tuanya tetap birrul lil walad. Benar memang, 12 anak bisa diurus seorang wanita, seorang ibu, tapi seorang ibu belum tentu bisa diurus dari 12 orang itu. Semoga manfaatnya. Yuk sering-sering ya, telepon ibu kalian, kasih duit, sering datang. Setahun sekali, kalau nggak cukup tambah terus. Yuk.